Jadi berdirinya kita di sini ingin mempersembahkan pentas seni yang berjudul Lutung Kasarun. Lutung Kasarun. Perkenalkan, nama saya Lufiana, saya berperan sebagai Purbasari. Perkenalkan, nama saya Isma, saya berperan sebagai Purbarara. Perkenalkan, nama saya Rusalita Corona, saya berperan sebagai Ayah dan Bulu-Bulu. Nama saya Jurnali Alba, saya berperan sebagai prajurit Bulu-Bulu dan Penyihir. Perkenalkan, nama saya Putri, saya berperan sebagai prajurit dan pangeran yang dikutuk menjadi Belum. Perkenalkan, nama saya Auli, saya berperan sebagai Hajar dan Kulupus. Alkisah dahulu kala, ada seorang raja yang bernama Prabu Tata Agung. Beliau memimpin kerajaan Pasir Batang dengan bijaksana. Beliau memiliki 7 orang putri, 5 diantaranya sudah menjadi permaisuri di kerajaan. Kini hanya Purbararang dan Purbasari yang belum menikah. Sementara Purbararang telah memiliki tunangan yang bernama Raden Indrajaya. Kini aku sudah tua. Semakin hari aku merasa sakit-sakitan. Aku khawatir tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Sebaiknya aku harus turun tahta. Prajurit, tolong panggilkan Purbararang dan Purbasari sekarang. Sebab aku sudah tua, sudah saatnya aku menyerahkan tahta kerajaan ini. Purbasari, sungguh keputusan ini sudah aku tetapkan, bahwa engkaulah yang pantas mendudukinya. Ini tidak adil. Akulah yang tertua. Aku yang pantas meneruskan tahta kerajaan ini. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Nantikanlah pembalasan dariku, Purbasari. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta kerajaan diserahkan kepada Putri Sulung. Namun Sang Prabu memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Purbararang bersama tunangannya ikut merasa kesal mendengar hal itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini tidak adil. Sungguh keterlaluan ayahmu itu. Dia telah melanggar tradisi kerajaan selama ini. Sungguh tak pantas hal ini dilakukan oleh seorang raja. Aku juga tak habis pikir, bagaimana bisa tahta kerajaan diserahkan pada Purbasari. Dari segi apapun, aku lebih baik dari dia. Tenang, aku punya rencana. Mereka pun menemui seorang penyihir sakti bernama Nironde untuk meminta sebuah ramuan kutukan. Ini campurkanlah ke dalam minuman seseorang yang ingin kamu sakiti. Apabila ramuan ini diminum olehnya, ia akan terkena penyakit aneh. Terimalah ini sebagai imbalan untukmu. Karena meminum ramuan dari Purbararang, tiba-tiba wajah Purbasari mengalami penyakit aneh, seketika menjadi sangat menyeramkan. Lihatlah ayahanda, inilah akibat dari melanggar tradisi yang selama ini kita jaga. Tahta itu seharusnya memang untuk hamba. Para leluhur pasti murka. Baiklah. Akhirnya dengan berat
memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan. Di tengah hutan belantara, ada sepasang mata yang sedang mengawasi Purbasari. Ketika Purbasari sendirian, tiba-tiba, Jangan takut, aku tak akan melukaimu. Aku tersesat di hutan ini. Aku hanya ingin berteman denganmu. mendengar dan melihat lutung yang bisa berbicara, membuat Purbasari semakin ketakutan. Namun berhasil ditenangkan oleh lutung itu karena memang tidak ada niatan jahat sama sekali. Purbasari akhirnya menjadi lebih tenang. Dia pun juga memperkenalkan diri dan menceritakan semuanya kenapa ia bisa berada di hutan ini. Di balik kebahagiaannya itu, setiap malam Purbasari merasa kesakitan di sekujur tubuhnya. Penyebabnya adalah penyakit yang ia derita. Hal ini secara tak sengaja dilihat oleh lutung. Melihat kondisi Purbasari yang memprihatinkan, membuat lutung Kasarung tak sampai hati. Akhirnya pada saat bulan purnama, lutung Kasarung bersemedi, memohon agar didatangkan keajaiban untuk kesembuhan Purbasari. Tanah di sekitar lutung menjadi runtuh. Air pun keluar dari dalam tanah dan menjadi sebuah telaga. Dari kejauhan, Purbasari menyadari bahwa ada sahabatnya di sana. Dengan begitu, lutung Kasarung menghampiri Purbasari, lalu mengajaknya pergi ke telaga. Ia meminta Purbasari untuk segera mandi di telaga itu. Meski ada sedikit keraguan, Purbasari pun menuruti permintaan sahabatnya itu. Keajaiban terjadi. Perlahan penyakit di wajahnya menghilang. Kini dia pun menjadi cantik kembali. Malam berlalu dengan kegembiraan hati Purbasari. Lutung meminta Purbasari untuk kembali ke kerajaan. Purbasari menolak karena ia sudah nyaman berada di sana. Namun karena bujukan lutung, Purbasari memutuskan untuk kembali ke kerajaan apabila lutung berkenan ikut pergi bersamanya. Purbararang dan Raden Indrajaya bertemu dengan Purbasari yang sedang bersama seekor lutung. Kamu mungkin sudah sembuh dari kutukanmu, tapi kamu tidak bisa sembarangan masuk ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih layak menjadi ratu di kerajaan ini. Syaratnya adalah kita adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Kanda, ayo tunjukkanlah ketampanan dan kegagahanmu kepada mereka. Purbararang sangat percaya diri akan menang. Sekarang adalah giliranmu. Tunjukkanlah pasanganmu, Purbasari. Tanpa disadari, Purbasari menunjuk lutung Kasarung sebagai pasangannya. Inilah pasanganku. Apa? Pasanganmu seekor lutung?
kerajaan Pasir Batang, sehingga seluruh rakyatnya senantiasa hidup makmur, damai, dan sentosa. DJ Paul Bigata.